Di sebuah desa terpencil, jauh dari jangkauan hukum dan empati, tinggal sebuah keluarga yang dikenal masyarakat sekitar hanya sebagai keluarga Runa. Nama itu bukanlah nama keluarga sungguhan, melainkan julukan yang diberikan karena mereka tinggal di sebuah rumah reyot di pinggiran hutan Runa. Rumah itu sunyi, tak ada tawa anak-anak, tak ada suara nyanyian pengantar tidur. Padahal banyak bayi pernah dilahirkan di sana. Ibu Runa, perempuan yang tubuhnya kecil tapi sorot matanya tajam seperti bilah pisau, dikenal karena satu hal, yaitu ia melahirkan bayi dan menjualnya. Suaminya Raga jarang berbicara, hanya muncul saat ada tamu malam hari, yaitu mobil-mobil gelap dengan plat luar kota, datang diam-diam dan pergi membawa serta tangisan yang segera lenyap di tikungan jalan. Anak tertua mereka, Dira, berusia 14 tahun. Ia menyaksikan semua itu sejak usia 6 tahun. Ia tahu bahwa setiap adiknya yang lahir tak pernah ia lihat lebih dari seminggu. Ia tahu bahwa ibunya akan hamil lagi beberapa bulan kemudian. Dan semuanya akan terulang. "Apa kau tidak ingin menyelamatkan satu saja?" tanya Raga suatu malam saat mereka duduk di teras. Ibu Runa menatap jauh ke kegelapan malam, lalu menjawab datar, "Diselamatkan kemana? Siapa yang mau memberi makan? Kau, aku, atau tanah kering ini?" Tak ada cinta di rumah itu, hanya transaksi. Setiap kelahiran dihitung, dinilai, dinegosiasikan. Bayi-bayi itu tak diberi nama, mereka hanya disebut yang ini, yang kemarin. Namun, saat bayi yang ketujuh lahir, sesuatu berubah. Dira melihatnya, bayi perempuan dengan mata yang sama seperti miliknya. Ia mencuri waktu saat ibunya tertidur dan memeluk bayi itu di dapur gelap yang lembab. Untuk pertama kalinya, Dira merasa hangat. Ia menamai adiknya dengan nama Lina. Dira tahu Lina akan dijual dalam beberapa hari, maka ia membuat keputusan. Malam itu, ia membungkus Lina dengan kain tipis, membawa sisa uang yang ia curi dari laci ayahnya, dan kabur menyelinap ke jalan setapak menuju kota yang pernah dilihatnya dari atas bukit. Setelah ibunya mengetahui Lina tidak ada di tempat tidurnya, ia pun bergegas mencarinya. Akhirnya menemukan Dira di kota dan membawa kembali ke rumah. Keesokan harinya, keluarga Dirga datang membeli anak itu. Dirga adalah orang kaya, punya rumah megah, mobil mewah, selalu berpakaian serba putih saat keluar rumah. Tapi di balik tirai, mereka menyimpan rahasia kelam. Mereka melakukan pesugihan untuk mempertahankan kekayaan mereka. Syaratnya adalah dengan menumbalkan seorang bayi. Di balik pagar tinggi dan dinding marmer rumah mewah keluarga Dirga, ada sesuatu yang lebih tua dari kekayaan itu sendiri, yaitu sebuah perjanjian. Semua berawal dari Dirga Wijaya, pria yang pada masa mudanya hanyalah seorang pegawai toko bangunan kecil di pasar kota. Ambisinya tinggi, tapi tak pernah cukup beruntung. Setelah gagal berulang kali dalam usaha legal, Dirga mencari jalan pintas. Suatu malam, ia pergi ke lereng Gunung Lawu, bertemu dengan seorang kakek yang konon bisa mengubah nasib. Kakek itu memberi satu pilihan, kemakmuran seumur hidup dengan tumbal yang rutin. Dirga menyanggupi. Syaratnya sederhana tapi keji. Setiap 3 tahun, satu bayi tak berdosa harus dikorbankan. Bayi itu tidak boleh pernah dicintai. Perjanjian itu dimeteraikan di bawah beringin tua. Darah hewan diteteskan di atas tanah. Dan sejak itu, keluarga Dirga mulai makmur. Dirga pulang dengan keyakinan baru. Usaha kecilnya meledak hanya dalam waktu 2 tahun. Ia membangun toko, kemudian membangun perusahaan distribusi bahan bangunan. Awalnya,
Dirga mengambil bayi dari panti asuhan ilegal yang dikelola oleh rekan-rekannya. Tapi seiring waktu, mereka membutuhkan bayi yang lebih murni, lahir dari rahim ibu sendiri, tapi tidak diinginkan. Disinilah mereka mulai membangun koneksi gelap dengan jaringan penjualan bayi. Salah satunya adalah keluarga Runa. Dan Lina adalah bayi yang sempurna untuk ditumbalkan. Pada Jumat Kliwon, Lina dikorbankan. Bayi dibungkus dalam kain kapan sebelum dipotong tali pusarnya. Lalu dikubur hidup-hidup di bawah altar pemujaan keluarga. Dengan persembahan emas dan darah kambing hitam, tubuh mungilnya dikubur dalam kain putih. Tali pocong tak dilepas. Ia dikubur bukan di kuburan umum, melainkan di bawah pohon tua di belakang villa keluarga Dirga. Mereka membaca mantra, lalu pergi dengan penuh syukur karena telah memenuhi syarat. Tapi jiwa bayi tak semestinya mati begitu cepat. 12 tahun telah berlalu. Bisnis keluarga Dirga terus berkembang. Tapi sejak awal tahun, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Usaha keluarga Dirga tetap berjalan, tapi rumah mereka berubah. Cermin-cermin retak sendiri. Jam selalu berhenti pukul 3.13 dini hari. Burung-burung tak lagi hinggap di halaman rumah. Asisten rumah tangga melihat pocong kecil berdiri di pojok lorong, menghadap ke dinding. Keluarga Dirga pun memanggil dukun, ustadz, pendeta, namun semuanya gagal. Lina sudah tumbuh, tapi bukan sebagai manusia, melainkan menjadi sosok pocong kecil yang merayap keluar dari tanah, merangkak ke jendela, menatap dengan mata hitam penuh luka, memanggil dengan suara pelan, "Mana kakakku?" Sementara itu, di desa Runa, Ibu Runa sudah tua. Raga sudah meninggal karena penyakit yang tak diketahui sebabnya. Dan malam-malam terakhirnya, Ibu Runa bermimpi didatangi bayi-bayi tanpa wajah. Mereka merangkak ke ranjangnya, menempel di dinding, menatapnya dari sudut ruangan. Tapi hanya satu dari mereka yang berbicara, Lina. "Ibu, aku tak sempat hidup. Aku hanya ingin dipeluk lagi." Ibu Runa menjerit, meracau, tubuhnya kurus, wajahnya kosong. Hingga suatu pagi, ia ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Tangannya memeluk bantal seolah-olah itu adalah bayi. Lina menuntut keadilan, tapi bukan hanya balas dendam. Ia ingin diakui bahwa ia pernah ada, bahwa ia punya nama, bahwa ia pernah dipeluk. Sejak saat itu juga, istrinya Pak Dirga mulai kehilangan kewarasan. Ia ditemukan sering menggambar ratusan wajah bayi di dinding kamarnya, berbicara sendiri, mengatakan bahwa bayi-bayi datang tiap malam untuk mencakar matanya. Yang akhirnya, istri Pak Dirga ditemukan tewas di kamarnya. Pak Dirga mencoba menenangkan diri dengan ritual tambahan, tumbal hewan, bahkan anak kecil lagi. Tapi tak ada yang berhasil. Karena yang marah bukan hanya roh bayi, tetapi roh yang pernah dikenang. Sementara Lina bukan lagi tumbal. Ia adalah roh yang tahu siapa dirinya. Dan ia datang bukan hanya untuk menuntut balas, tetapi menghancurkan akar kejahatan dari sumbernya. Malam purnama berikutnya, Pak Dirga sering mengalami halusinasi. Ia melihat bayi merangkak di bawah meja makan, atau tertawa dari dalam lemari. Keesokan harinya, Pak Dirga ditemukan tewas dengan tubuh gosong seperti terbakar di dalam rumahnya. Kini rumah keluarga Dirga berdiri kosong, tak dijual, tak disentuh, meski nilai tanahnya miliaran. Penduduk sekitar menjauhi tempat itu. Orang yang lewat malam hari mengaku mendengar tangisan bayi dari dalam sumur belakang. Jika kau berdiri terlalu lama di depan pagar rumah itu, kau akan mendengar suara kecil dari dalam rumah berkata, "Aku punya nama."
dan kalian mencurinya. Dira kini berusia 26 tahun. Ia hidup sederhana, bekerja di sebuah yayasan sosial. Suatu malam, ia mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Ia membuka dan tak melihat siapapun. Tapi di tanah depan pintu, ada jejak kaki kecil dan sehelai kain putih. Dira tersenyum dalam air mata. Maafkan aku, Lina. Angin malam pun berhembus pelan, dan di kejauhan sosok putih kecil perlahan memudar di bawah cahaya rembulan.